Salam sejahtera semuanya. Kembali bersama dengan kami, yaitu saya, Bu Deli, dan juga Pak Tony Wibowo dalam mata kuliah Sistem Multimedia. Kali ini saya berkesempatan akan membahas salah satu topik mengenai elemen multimedia, yaitu gambar. Dan pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas pada material gambar dalam multimedia adalah terkait dengan jenis-jenis gambar, kelebihan dan kekurangan pada pemanfaatan elemen gambar, dan serta format-format pada gambar. Seperti yang kita ketahui, bahwa gambar merupakan salah satu elemen dalam multimedia, yang dimana elemen gambar terbentuk dengan memadukan antara titik, bidang, garis, dan warna. Tentunya, perpaduan tersebut berfungsi untuk menyampaikan sebuah pesan, makna, dan bahkan mampu untuk menceritakan sesuatu hal tertentu sesuai kebutuhannya. Gambar juga sangat sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Penerapannya yang dimana juga dikemas dalam berbagai bentuk, seperti komik, poster, mural, dan sejenisnya. Dan tentunya, media yang digunakan juga bermacam-macam, seperti kertas, kain, papan, dinding, dan masih banyak lagi. Elemen gambar juga dimanfaatkan sebagai salah satu media untuk publikasi dan presentasi. Tujuannya tidak lain agar mencegah rasa bosan dan mampu meningkatkan rasa ketertarikan pengguna sehingga pesan yang akan disampaikan berjalan dengan baik. Dengan kata lain, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya communication missing. Selanjutnya, kita masuk pada jenis gambar. Di era perkembangan teknologi, gambar sudah dapat dibuat dengan bantuan komputer, dan biasanya dikenal dengan sebutan gambar digital. Adapun media yang digunakan untuk menghasilkan gambar digital ini bisa menggunakan kamera dan juga bantuan software-software khusus untuk mengolah sebuah gambar. Nah, ngomong-ngomong soal gambar digital nih, gambar digital dikategorikan menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu vektor dan bitmap. Yang pertama adalah jenis vektor, yang dimana gambar dengan jenis vektor tidak disimpan dalam basis pixel, tapi merupakan rangkaian instruksi algoritma dalam bentuk kurva, garis, oval, poligon, dan berbagai bentuk bangun lainnya, yang dimana di sini juga termasuk teks. Dalam sistem multimedia, banyak juga yang menyediakan sarana untuk menggambar objek-objek dalam bentuk vektor, biasanya seperti software CorelDRAW, SolidWorks, AutoCAD, Adobe Flash, Adobe Illustrator, dan tentunya masih banyak software pendukung untuk membuat dan menghasilkan gambar vektor. Yang kedua adalah jenis bitmap atau raster image, yang dimana merupakan rekonstruksi dari gambar asli ke dalam gambar digital. Gambar dengan jenis ini biasanya terdiri dari susunan-susunan sejumlah piksel yang memenuhi sebuah bidang layar komputer dan terbentuklah pola tertentu. Dan pola yang terbentuk mampu menghasilkan kesan sebuah gambar. Ngomongin soal piksel, piksel sendiri merupakan elemen terkecil dari sebuah citra digital yang mampu dilihat oleh mata. Dengan tingkat kerapatan warna, maka akan semakin halus gambar tersebut terbentuk. Dengan demikian, maka sebuah gambar menjadi lebih besar ukuran file yang akan kita simpan. Dan hal ini berlaku sebaliknya. Software-software pendukung pada pengolah gambar bitmap seperti Adobe Photoshop, Corel Photo Pen, Microsoft Office Pen, dan masih banyak software pengolah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Ada beberapa jenis dalam mengidentifikasi sebuah gambar. Maka kita juga tidak lupa bahwa masing-masing jenis gambar tersebut pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Yang tentunya di setiap penerapannya, apa saja? Yang pertama, kelebihan pada gambar vektor, karena pertama, ukuran file yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan gambar bitmap. Sehingga hal ini mendukung proses penyimpanan dengan memori yang tidak terlalu besar pula. Dan yang kedua, biasanya dengan kemudahan
dalam manipulasi gambar memungkinkan gambar dapat diubah menjadi bentuk 3 dimensi. Ketiga, pada tingkat keterbatasan detail pada gambar, yang dimana gambar yang bersifat scalable, yaitu maksudnya pengguna dapat merubah skala ukuran gambar yang telah dibuat tanpa harus merubah kualitas dan tidak tergantung pada resolusi layar monitor. Ngomongin soal kelebihan, vektor juga memiliki kekurangan. Kekurangan pada gambar vektor yang pertama adalah gambar yang dihasilkan kurang natural, sehingga menjadikan gambar vektor agak sukar atau bahkan tidak bisa digunakan untuk memproduksi gambar realistis. Dan yang kedua, membutuhkan waktu tunggu untuk menampilkan sebuah gambar dengan jelas di layar monitor. Mengingat hal ini bahwa tingkat detail gambar vektor lumayan kompleks. Yang berikutnya terkait dengan bitmap atau raster image. Pada poin pertama, kelebihan pada gambar bitmap adalah mampu untuk menyampaikan informasi dengan cepat dikarenakan pengolahan gambarnya yang minimal dan mudah karena gambar bitmap langsung ditransfer ke layar monitor sesuai dengan pixel-pixel yang kita bahas di awal tadi. Dan kedua, kelebihan bitmap ada pada warna yang dihasilkan lebih natural karena ditangkap langsung oleh kamera. Dan yang ketiga, dengan detail gambar yang realistis tadi, mempermudah seorang kreator untuk memodifikasi gambar ini sesuai dengan keinginan. Dan kekurangan untuk gambar bitmap atau raster image, poin pertama karena kualitas gambar akan menurun ketika file diperbesar dan proses kompresi pada gambar mampu untuk menurunkan kualitas gambar. Oke. Yang berikutnya merupakan beberapa format dalam gambar vektor dan juga bitmap yang mungkin beberapa di antaranya sering kita jumpai pada saat melakukan pertukaran data tertentu dengan orang-orang di sekitar kita. Berikut contohnya, ini untuk file format pada bitmap dan file format pada gambar vektor. Saya kembali terkait dengan jenis gambar, yaitu tadi ada bitmap atau raster image serta gambar vektor. Di slide mampu dan bisa dilihat oleh teman-teman sekalian contoh pada penerapan gambar vektor ataupun bitmap. Terlihat detail pada garis gambar vektor dan juga pixel pada gambar bitmap. Nah, demikian penjelasan mengenai pengantar singkat pada elemen gambar dalam multimedia, dan akan kita bahas lebih lengkap lagi pada pertemuan kita di kelas. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Salam sejahtera dan salam sehat semuanya.